Industri kerajinan tas dan dompet lokal kini semakin berkembang dan menarik perhatian masyarakat. Para pengrajin memanfaatkan berbagai bahan seperti kulit sintetis, kain kanvas untuk menciptakan produk yang unik dan bernilai jual tinggi. Proses pembuatan tas dan dompet ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemilihan bahan berkualitas, pemotongan pola, hingga proses penjahitan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Para pengrajin juga menambahkan sentuhan desain kreatif agar produk mereka memiliki ciri khas tersendiri dan mampu bersaing di pasaran. Dengan berkembangnya usaha ini, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Produk tas dan dompet buatan lokal pun kini tidak kalah kualitasnya dengan produk impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Basit. Ya, Pak Basit. Saya izin bertanya, sejak kapan usaha ini berjalan, Pak? Usaha ini saya mulai jalankan di tahun 2013 sampai saat ini, berarti kurang lebih berapa? 13 tahun ya? Ya, Sudah 13 tahun. sudah 13 tahunan. Berapa karyawan yang dipekerjakan Bapak? Kalau karyawan itu ada dua golongan. Yang pertama yang bekerja di sini sekitar 12 orang. Kalau yang di rumahan itu ada banyak, itu tergantung pada saat produksi. Kalau pas produksi banyak ya bisa sampai 20 orang, kalau pas sedikit ya 4 orang 5 orang, itu yang di rumahan. Itu kondisional aja sih itu. Kenapa memilih usaha di bidang industri, fashion, dan aksesoris, Pak? Ya. Yang pertama bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu yang jadi manfaat jadi orang sekitar ya, buat orang sekitar. Yang kedua, emang di daerah sini dulunya itu emang banyak usaha UMKM produksi dompet sama tas. Jadi saya sebenarnya ikut-ikutan aja dulunya. Dulu juga pernah ada. Maksudnya UKM di daerah sini banyak dulu. Banyak. Banyak. Dulu di daerah, khususnya daerah Kajar. Kalau saya kan dulu juga perbatasan Kajar Selopuro. Saya rumahnya sana Kajar kan dulu. Nah, dulu emang banyak, jadi saya sebenarnya malah pendatang baru sebenarnya. Dari saya kecil udah banyak produksi dompet sama tas. Nah, itu yang menurut saya bisa dijalankan dengan mudah, soalnya karyawan kan ada, maksudnya pengrajinnya ada, jadi saya agak susah cari itu. Jam operasional industri ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? 8 jam ya, itu pada umumnya jam setengah 8 masuk pagi, jam 12 siang istirahat sampai jam 1, terus nanti jam 1 masuk lagi sampai jam setengah 5. Jam setengah 5 sudah selesai, Pak? Sudah selesai. Kira-kira dalam 1 bulan keuntungan berapa persen? Nah, kalau dulu itu bisa sebelum ada COVID ya, itu bisa ambil profit 50% sampai 70%. Tapi kalau sekarang bisa ambil 30% aja udah bagus kalau sekarang. Soalnya kaitannya persaingan di dunia online semakin keras itu. Jadi kita ambilnya paling enggak 10% sampai 30%. Apa bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan produksi ini? Kalau bahan dasar, kita sekarang ini lebih ke arah ke vendor sebenarnya. Kita membuat produk itu sesuai pesanan sama buyer. Misal buyer punya brand sendiri atau label sendiri. Kalau enggak instansi terkait, misal sekolahan atau perusahaan atau perbankan, itu kalau pesan kita bisa ngikuti sesuai request mereka. Bisa kulit asli, kulit sintetis juga bisa. Pokoknya kita ngikuti aja kalau sekarang. Ya.
Pesanan paling banyak biasanya diambil berapa? Apa ya? Pesanan paling Pesanan banyak. paling banyak. Dulu pernah 1 bulan itu sampai 10.000 pernah. Per bulan ya 10.000 Ya. biji. Sampai ya rata-rata di atas 3.000 sampai 10.000 biji per bulan. Kalau kayak yang kemarin yang dompet cowok kemarin yang jenengan itu video itu 1 bulan tuh bisa 6.000. 6.000. Ya, kurang lebih 6.000-an. Apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha di bidang industri ini? Iya. Kendalanya itu memanage diri sendiri sebenarnya. Soalnya semua usaha itu pasti ada kendala. Selagi bisa manage diri sendiri, sebenarnya nggak ada kendala. Gitu. Apa harapan untuk usaha di bidang industri ini, Pak? Harapannya bisa semakin berkembang, semakin pesat. Dan sekarang saya lagi menjalankan online, minta doanya supaya segera bisa berkembang ya, supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Amin.